warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sadaqallahu maulana azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, para auliyaillah, para masyayikh, bil khusus muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami'al masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadrati Syekhina Abdul Karim wa Rizqi Jahlan wa Mahfuz Alim wa Rizqi Samailahi anna Allah yu'ti darajati fil jannah wa yafa'na bihi wa yaqulu fil darin akhir. Syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal walidayni wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang patut kita mengerti di dalam pelaksanaan sholat berjamaah kita, khususnya sebagai makmum yang datang belakangan atau yang disebut dengan makmum masbuk. Ketentuannya makmum masbuk itu ketika takbiratul ihram, setelah itu mestinya dia membaca suratul Fatihah pada saat perkiraan imamnya itu waktunya pendek sampai dengan ruku. Jangan disibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah. Manakala terlanjur kita membaca bacaan yang sunnah lalu kemudian Fatihah kita tidak selesai, maka bacalah Fatihah lanjutannya dengan kadar kira-kira bacaan sunnah yang kita baca itu berapa huruf, maka kira-kira kelebihannya berapa ayat kita baca walaupun imamnya sudah ruku. Sehingga konsekuensinya kalau memang imamnya ruku, kita belum selesai membaca Fatihah dengan bagian yang kurang atau bagian yang waktunya kita pakai untuk membaca bacaan sunnah atau untuk diam tidak segera membaca Fatihah, maka ada spare waktu untuk kita lanjutkan sampai dengan Fatihah itu di ayat-ayat yang ukurannya sama dengan bacaan sunnah yang sebaiknya kita baca tadi. Kalau sampai ketinggalan ruku, imamnya keburu iktidal, maka makmum tersebut tidak boleh menyusul ruku, gitu ya Pak ya. Tetapi makmum itu mengikuti imam dalam posisi iktidal, berdiri tegak, lalu kemudian nanti akan membersamai imam, sujud bersama imam itu. Jadi
karena dia tidak mengikuti ruku bersama imam, maka dianggap dia satu rakaat tidak dilakukan. Berarti nanti kalau imam salam, dia harus menambah rakaatnya. Itu keterangan yang kemarin begitu ya. Nah, inilah kita belajar fikih itu, semakin kita ikuti beberapa pendapat para ulama itu, semakin kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ternyata cara seperti itu oleh Syekhuna, ya, bahkan didukung oleh kelompok ulama mutaakhirin. Ya. Ulama mutaakhirin itu ulama yang hidup di atas abad ketiga. Ya. Setelah abad ketiga itu disebut ulama mutaakhirin. Termasuk dalam kategori ulama kontemporer, ulama kekinian. Tapi kalau hidupnya sebelum abad ketiga disebutnya ulama mutaqaddim. Ya. Wa fi syarhil minhaj lahu an mu'azzamil ashabi annahu yarka'u wa yasqutu anhu baqiyatul fatihah. Baqiyatul fatihah. Nah, ini menurut pendapat Syekhuna ya, dalam syarahnya kitab Al-Minhaj. Ini dinukil dari ulama bangsa sahabat, segolongan ashab, ya, bukan Mu'adzamil ashab itu bukan sahabat ya, maksudnya ashabus safi, ya, ulama Mu'adzamil ashab, pembesar daripada ashabus syafi'i, annahu yarka'u wa yasqutu anhu baqiyatul fatihah. Jadi ternyata kita dikasih solusi yang mudah, bahwa makmum tersebut boleh ruku, boleh ruku, dan fatihah selebihnya itu gugur. Artinya langsung ruku mengikuti imam. Wah, ini berarti kita nggak salah, Pak. Ya. Kalau kita misalnya fatihahnya tidak selesai, ya, sementara kondisi kita makmum masbuk itu kan ketinggalan dari imamnya, dan kita tidak segera membaca fatihah, tetapi sibuk dengan bacaan sunnah, yang kalau keterangan awal dia mestinya harus melanjutkan fatihah sekalipun imamnya rukuk. Ternyata kaul berikutnya membolehkan dia rukuk bersama imam dan gugur sebagian fatihah yang belum dibaca tadi. Nah, kalau gitu berarti kita nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Itu menurut Mu'adzamil ashab ini, dari beberapa keterangan di dalam syarah kitab Al-Minhaj. Waktu rabbal rajah wa jam'ul mutaakhir. Dan ini menjadi kaul muhtar, kaul yang dipilih, ya, dan kaul yang telah dirojehkan atau diunggulkan oleh golongan ulama-ulama mutaakhirin. Jadi ternyata ulama-ulama mutaakhirin itu memberikan solusi mudah bagi kita ketika menjadi makmum masbuk, ketinggalan fatihah, tetapi kita sibuk dengan bacaan sunnah. Seharusnya kita langsung baca fatihah. Ketika imamnya ruku, ternyata dia boleh ruku, dan sebagian fatihah ujungnya itu gak dibaca, gak masalah, ya. Ayat itu menjadi gugur. Ini pendapat yang kedua. Wa aqalu fil istidlal lahu, dan para ulama mutaakhirin itu memanjangkan atau membuat dalil, ya, mencari dalil dengan dalil yang kuat. Wa anna kalam as-shaykhaini yaqtadihi, dan sesungguhnya
ungkapan asy-syaikhaini itu kalau di dalam fikih itu rujuknya kepada Syekh Ar-Rafi'i dan Syekh An-Nawawi. Jadi kalau dalam kitab fikih kok menyebut syaikhaini, maka rujuknya kepada Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Kalau syaikhaini di dalam kitab hadis atau di dalam pembahasan hadis, maka rujuknya kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu ya. Jadi kalau asy-syaikhaini dalam pembahasan fikih, maka yang dimaksud adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ternyata ungkapan Imam asy-syaikhaini yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi itu ketetapannya sama seperti tadi, artinya makmum boleh rukuk ya, tidak harus dia membaca sisa Fatihah dengan ukuran kalimat-kalimat yang dia baca dalam bacaan yang sunnah. Oke, baik. Amma idza jahala anna wajibahu dzalika fa huwa bi takhallufihi lima lazimahu mutakhallafun bi udri. Adapun jika orang tersebut tidak mengerti bahwa sesungguhnya wajibnya yang dia baca itu adalah Fatihah, tapi dia nggak tahu, Pak. Juga Allahu Akbar biasa, Allahu Akbar kabiro, dia baca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kabiro, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Lalu Fatihah baru beberapa ayat, Allahu Akbar, imamnya ruku. Kalau dia tidak mengerti, lanjutkan Fatihahnya, dia diperbolehkan ta'akhur atau takhalluf itu artinya mengakhirkan dirinya, imamnya ruku sampai i'tidal, sampai sujud, yang kejar sampai ketemu di sujud yang kedua, karena yang seperti itu dianggapnya udzur. Udzurnya karena apa? Karena nggak tahu, ya, karena bodoh, ya. Wa kharaja bil masbuqil muwafiq wa innahu lam yutimmal fatihata listighalihi bisunnatin kadu'a iftitahin wa illam yadunna idrakal fatihati ma'a. Pengecualian dari masbuk adalah muwafiq. Muwafiq itu artinya orang yang bermakmum dan dia menjumpai imam di dalam takbiratul ihram. Kalau orang itu bukan masbuk, dia ketemu dengan imam dari awal, maka dia tidak ketika dia tidak bisa menyempurnakan Fatihah karena dia sibuk dalam bacaan sunnah seperti doa iftitah dan lain sebagainya, wa illam yadunna idrakal Fatihah, itu walaupun dia tidak ada persangkaan akan menjumpai Fatihah ma'amu beserta imam, yakunu kabatil qiraati fi marhabilan isai, maka hukumnya dia dikategorikan sama dengan orang yang lambat bacaannya pada keterangannya ini. Bagaimana orang yang lambat bacaannya sementara imamnya cepat? Dia dapat toleransi, ya, boleh tertinggal dari imamnya, yang kayak tadi itu, imamnya ruku dia lanjutin Fatihah, imamnya i'tidal dia lanjutin Fatihah, sampai imamnya sujud dia lanjutin Fatihah, baru kemudian dia kejar sampai ketemu imam di sujud yang kedua, itu dia masih mendapatkan doa, masih mendapatkan doa walaupun tidak bersama dengan gerakan imamnya. Betul ya? Wasaqquhu ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'laini wa illam yakuna tawilaini mubtilun bis-sholati li fuhsil mukhalafati. Mendahuluinya makmum terhadap imam secara sengaja dan mengerti
Bitamami ruknaini fi'laini, dengan sempurnanya dua rukun gerakan yang sempurna. Wa illam yakuna tawilaini, walaupun dua rukun itu bukan termasuk dua rukun yang panjang, maka mubtilun lis-sholati, itu membatalkan sholat. Tapi rukunnya rukun fi'li ya Pak, bukan rukun qauli. Rukun fi'li itu artinya rukun gerakan. Misalnya ada orang ya, secara sengaja dan dia mengerti ya, amidan aliman, sengaja dia mendahului imamnya sampai dua rukun. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum iktidal, dia sudah iktidal. Dua rukun ya, seperti itu mubtilun lis-shalah, membatalkan sholat. Ya usah buru-buru lah Pak. Imam ruku dulu, kita ikut ruku. Imam iktidal, kita ikut iktidal. Jangan barengin makruh ya, apalagi mendahului ya. Laman tahal kalamu ala bainahum mimman yataqallamu 'anil imami syar'a yatakallamu ala bainahum mimman taqaddama 'alaihi wa dzakara annahu in taqaddama 'alaihi bi ruknaini fi'laini 'aliman amidan batalat sholatuhu wa in taqaddama 'alaihi bi ruknin fi'liyyin faqad haruma wa la tabtulu sholatuhu. Kalau dia hanya mendahului satu rukun fi'li saja, maka hukumnya haram dan tidak batal, tapi haram. Imam belum ruku kok dia ruku, haram tapi tidak batal. Kalau mendahulunya dua rukun, batal ya, mendahului gerakan imam sampai dengan dua rukun, batal. Tapi kalau satu rukun dia nyalip imam satu rukun, tidak batal tapi hukumnya haram ya. Sumain sabako lifuhsil muhalafati. Kenapa di situ hukumnya menjadi membatalkan sholat? Karena ini termasuk perbedaan yang sangat mencolok ya. Orang sholat kok sampai dahului imam dua rukun fi'li berturut-turut, ini menjadi gerakannya menjadi sangat berbeda dengan gerakannya imam. Nah, imam belum kok dia sudah, bahkan dia melakukannya sampai dua kali. Itu batal sholatnya. Wasuratul taqaddumi bihima ayyarka'a wa ya'tadila thumma yahwi lisujudi matalan wal imam qa'im. Contohnya seperti ini yang batal nih Pak. Jadi bukan imam ruku, bukan. Ada orang ruku ya, contohnya dia ruku kemudian iktidal, kemudian turun untuk melakukan sujud, padahal imamnya masih berdiri. Itu yang disebut dengan mendahului imam dua. Imam masih berdiri, dia sudah Allahu Akbar, misalnya Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, imamnya masih berdiri. Itu berarti dia mendahului imamnya dua rukuk, batal salatnya. Wal imam qa'im. Aw kana yarka'u qabla al-imam. Falamma aradal imamu ayyarka'a rafa'a, falamma aradal imamu ayyarfa'a sajada, falam yajtami' ma'ahu firruku'i wala fil i'tidal. Contoh yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Makmum ruku sebelum imam, Allahu Akbar, imamnya baru Allahu Akbar, ini duluan. Kemudian apa? Falamma aradal imamu ayyarka'a rafa'a,
ketika imam hendak ruku, dia sudah sami Allahu liman hamidah. Ya. Ketika imam belum sujud, dia sudah Allahu Akbar. Ya. Jadi walamma aradal imamu ayyarna'a rafa'an. Ya, ketika imam mau ruku, dia bangun dari ruku. Walamma aradal imamu ayyarfa'a sajada. Ketika imam hendak berdiri dari ruku, dia sudah sujud. Ini aliman, ya, amidan. Dia ngerti, dia juga sengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana ya? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, namanya nggak sengaja. Ya. Haram. Walau sabaqo bihi masahwan aw jahlan lam yadurra. Kalau dia mendahului dua rukun, ya, dua rukun fi'li itu karena lupa atau karena bodoh, lam yadurra, maka nggak apa-apa. Ya, dia mendahulunya itu kan karena nggak tahu hukumnya, ya, atau karena dia lupa, ya, lupa. Lakin la yu'taddu lahu bihima, ya. Lakin la yu'taddu lahu bihima fa idza tetapi dia tidak boleh mengulanginya lagi pada dua rukun tadi. Sudah ketahuan dia lupa, ya, ruku, i'tidal, sujud. Tapi karena lupa, ya, karena sholatnya itu badannya sholat, pikirannya enggak sholat. Jadi imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum i'tidal, dia sudah. Jadi dia tidak sholat, dan pikirannya enggak sholat, sehingga dia lupa melakukan gerakan rukun fi'li dua kali, meninggalkan imamnya, dia mendahului imamnya. Maka kalau memang karena lupa, ya, tidak batal. Tetapi dia tidak boleh mengulanginya lagi. Kok imam masih berdiri? Akhirnya dia berdiri lagi, Allahu Akbar, gitu kan? Terus ikut ruku lagi, tidak lagi, sujud lagi, itu nggak boleh. Ditunggu saja, ditunggu. Misalnya kita posisinya di ruku, ya sudah di ruku saja sampai imamnya ruku, gitu. Wa idza lam ya'ud lil ityani bi imam al imam sahwan aw jahlan ata ba'da salati imamihi bi rakaat. Apabila dia tidak kembali untuk melakukan dua rukun tadi beserta dengan imam karena lupa atau karena tidak tahu, ya. Atau pada salami imamihi bi rakaatin, maka dia mesti melakukan atau menambahkan satu rakaat setelah salam. Jadi gini Pak, ini problemnya, dia melakukan gerakan taqaddum anil imam, mendahului imamnya sampai dengan dua rukun. Dia tidak boleh mengulanginya lagi tidak boleh. Tapi dengan alasan tidak tahu atau dengan alasan tadi tidak disengaja, sahwan, lupa dia maksudnya, maka berarti ada cacat rukunnya di situ, ada cacat rakaatnya cacat. Ketika rakaatnya cacat karena dia mendahului imam dua rukun dalam satu rakaat, maka rakaat itu dianggap rakaat yang tidak terhitung. Ya. Kalau hukumnya ketika makmum itu melakukan secara sengaja kan batal. Nah ini kan nggak sengaja, lupa. Saking errornya pikiran, imam masih berdiri, dia sudah ruku, sudah i'tidal, sudah mau sujud, padahal imamnya masih berdiri. Error kan? Nah, kalau error seperti itu bagaimana? Ya sudah,
Ditunggu saja imamnya sampai bareng, sampai kemudian dia mengikuti gerakan selanjutnya. Tetapi rokaat yang tadi dia mendahului imam 2 rukun tadi mesti diganti lagi setelah salam. Kalau lagi diganti rokaat yang tadi ada gerakan yang mendahului imam 2 kali. Baik. Wa illa ada as-sholata. Kalau tidak, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kalau mengulangi sholat itu dianggap sholatnya tadi enggak sah. Udah mestinya dia harus bangun lagi untuk menambah rakaat. Malah salam. Assalamualaikum warahmatullahi bersama imamnya. Dan bagaimana kalau gitu? Kan berarti dia sholatnya kurang rakaatnya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Dengan 10 rakaat yang dikerjakan, gitu ya. Wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin ka'an roka'a wa rafa'al imam qa'imun haramun bila wal imam qa'imun haram. Nah, kalau mendahulunya makmum terhadap imamnya secara sengaja mengerti dengan sempurnanya satu rukun fi'li, bukan 2 rukun, satu rukun fi'li, maka seperti contohnya, seperti dia ruku dan dia bangun dari ruku sementara imamnya masih imamnya masih berdiri, belum ruku. Ini berarti mendahului satu rukun, yaitu ruku. Ya. Sami Allahu liman hamidah, imamnya belum ruku, masih berdiri. Ini namanya mendahului satu rukun. Apa rukunnya? Ruku tadi. Hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Walaupun tidak batal sholatnya, tapi dia melakukan satu keharaman karena mendahului imamnya dengan satu rukun, gitu ya. Karena kamar bila kita halluki bihi fa innahu makruhun kama ya'ti, ya. Berbeda dengan dia mengakhirkan dirinya, ya, maka fa innahu makruhun kama ya'ti, maka sungguhnya mengakhirkan itu hukumnya makruh sebagaimana keterangan yang telah lalu. Jadi kalau mendahului haram, mengakhirkan satu rukun itu malah hukumnya makruh, ya. Mengakhirkan satu rukun, akhirnya dia ketinggalan satu rukun fi'li, ya. Imamnya sudah melakukan, tapi dia belum melakukan di satu rukun itu, maka makruh. Jadi di sini dinyatakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa itu dihukumi haram, ya, mendahului imam dihukumi haram dalam satu rukun, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tubadirul imama, idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u. Janganlah kamu mendahului imam, buru-buru, itu maksudnya mendahului imam, ya. Ketika imam rukuk, ketika imam takbir maka takbirlah, ketika imam ruku maka rukuklah. Jangan sampai kita ruku sebelum imam. Kemudian di dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla ra'sil imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himari, ya. Apakah dia tidak takut, ya? Apakah dia tidak takut, yakni orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya mengangkat kepala,
ayyuhawwilallahu ra'sal himar, untuk dirubah kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kepala keledai. Jadi orang yang bangun duluan, imamnya belum bangun dari sujud misalnya, dia sudah bangun duluan sebelum imamnya bangun, itu ancamannya Allah akan ganti kepalanya dengan kepala keledai. Bayangin kita kepalanya bukan kepala kita jadi kepalanya dirubah oleh kepala keledai. Gara-gara apa itu? Gara-gara mendahului imam. Makanya hukumnya haram. Mendahului imam itu hukumnya haram. Walaupun nggak batal tapi haram. Jadi jangan sampai kepala kita diganti dengan kepala apa? Keledai. Wa ma'na dzalika yaj'alallahu ra'sahu 'ala surati ra'sil himar wa yaqta badanuhu badana insani. Maknanya adalah bahwa Allah akan menjadikan kepalanya itu dengan rupa kepala keledai, sementara badannya tetap menjadi badan manusia. Aw yang sama suratahu kullaha, atau Allah menghapus rupanya, menggantikan rupanya semua, bukan kepalanya saja, tapi badan-badannya. Nah, kita manusia Pak, kalau kemudian dirubah oleh Allah bentuk tubuh kita menjadi tubuh keledai, gimana coba? Dan bahaya. Jangan sampai itu dilakukan oleh kita sehingga kita dapat ancaman itu. Wayaj'ala jami'a badanihi badanal himar, maka kemudian Allah menjadikan badannya seluruhnya itu badan himar. Wa fi dalilun ala jawazil mashi a'adanallahu minhu wa huwa ayyakuna illa min syiddatil ghadab. Jadi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kalimatnya kalimat keras ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ghadab, marah, ya. Maka jangan lakukan, ya, mendahului imam di dalam sholat. Tidak boleh mendahului imam. Wa man taqaddama bi ruknin sunnallahu al-audu liwafiqahu in ta'ammada wa illa tukhayyira bainal audi wad dawami. Barang siapa mendahului imamnya dengan satu rukun, maka disunatkan baginya untuk kembali agar mencocoki imamnya jika dia secara sengaja. Secara sengaja, Allah Akbar, imamnya belum, maka disunatkan dia balik lagi, kembali lagi, disunatkan begitu. Kalau tidak kembali, tukhayyira bainal audi wad dawam. Wa illa, kalau tidak sengaja, itu maksudnya, maka dia diperbolehkan memilih. Misalnya begini, imam belum bangun dari sujud, kita sudah bangun dari sujud. Nah, kita bangun dari sujud sebelum imam itu alasannya apakah kita sengaja bangun? Kalau sengaja bangun, maka sunnahnya untuk kembali sujud untuk mencocoki imamnya. Tapi kalau tidak disengaja, tidak ada kesengajaan, maka boleh memilih antara dua. Apa? Yang pertama, boleh dia kembali, berarti sujud lagi bareng sama imam, ya. Atau dia melangsungkan terus, artinya imamnya masih sujud, dia sudah bangun. Kalau memang bangunnya itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak sengaja Pak, mungkin karena salah dengar,
Namanya orang banyak Pak, tahu-tahu dia Allahu Akbar gitu misalnya, padahal imamnya belum bangun dari sujudnya. Ternyata yang takbir tadi adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu takbirnya jangan kenceng-kenceng Pak. Udah datangnya belakangan, Allahu Akbar. Jadi makmum yang dengar kalimat Allahu Akbar bangun dari sujudnya, padahal imamnya belum. Wah, ini berarti makmum yang bangun itu kan sengaja enggak? Enggak sengaja. Karena terpengaruh oleh tadi tuh suara makmum masbuk, udah datangnya belakangan, enggak sopan. Masa makmum takbirnya kencang gitu kan? Allahu Akbar. Ya jadi makmum-makmum yang lain pada bangun dari sujud, dikira itu suara imam. Jadi kan berarti bangunnya nggak sengaja. Kalau bangun nggak sengaja seperti itu, boleh pilih antara dua: balik lagi untuk sujud bareng sama imam, atau dia melanjutkan. Udah berdiri aja, nunggu sampai imamnya berdiri, nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumil imama fi af'alin kada aqwalin wa taharrumin makruhatun, ya, membersamai imam, ya, membersamainya makmum terhadap imam di dalam gerakan, ya, begitu juga di dalam ucapan selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Sholat Allahu Akbar bareng, sami Allahu liman hamidah bareng, Allahu Akbar sujud bareng, makruh, ya. Namanya muqaranah, membarengkan gerakan dengan gerakannya imam, itu hukumnya makruh. Jadi yang bagus mutaba'ah, aturannya mutaba'ah. Mutaba'ah itu imam dulu baru makruh. Dan ternyata di dalam rukun qauli ini juga makruh. Apa diantaranya? Imam itu kan baca Fatihah, rukun kan? Nah, kalau imam baca Fatihah, makmum itu tidak membaca Fatihah. Nanti bacaan Fatihahnya makmum setelah Fatihahnya imam. Kalau antara makmum dan imam baca Fatihahnya bareng, itu makruh. Termasuk juga salam, ya, salam kita itu mesti harus setelah imam. Kalau kita salamnya bareng sama imam, bareng, nengoknya bareng, bunyinya bareng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kompak sama makmumnya juga bareng, makruh, ya, bareng itu makruh. Tapi kalau bagusnya ya setelah imam. Dan di dalam salam itu, ya, dianjurkan salam itu walaupun misalnya imam salam yang pertama, makmum salam yang pertama, nggak masalah. Cuma mutaba'ah itu mestinya adalah dihitungnya setelah imam salam yang kedua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmumnya tahu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan imam baru salam pertama, makmumnya ikut salam pertama. Enggak seperti itu. Imam biarkan selesaikan sampai salam yang kedua, baru makmum salam. Gitu. Ya. Kata khallufin anhu ay al-imami ila faraghi ruknin wa taqaddumin alaihi biibtidai wa inda ta'aqqudi ahadi hadhihi salatata tafutuhu fadilatul jamaah. Sebagaimana juga mengakhirkan dirinya dari imam, ya, makmum itu mengakhirkan dirinya dari imam ila faraghi ruknin, sampai dengan selesainya satu rukun, ya, wa taqaddama alaihi biibtidai, ya, dan
Kemudian makmum mendahulunya dengan memulai rukun. Wa inda ta'addumi ahadi hadhihi salata tamutu fadilatul jamaah. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, maka yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah keutamaan sholat berjamaah. Kok makmum tidak utama, tapi bareng bersama dengan imam, atau mendahului satu rukun, ya. 3 contoh tersebut maka akan mengurangi fadilah jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ta'ala bikum alina hikmatika wa firmana wa rahmatika wa jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.